Kelihatannya kubu Pak Prabowo justru menahan-nahan isu ini karena berupaya untuk memantau lebih dulu nih apa sebetulnya yang terjadi di PDIP dan apa yang akan publik rayakan kalau Anies datang ke situ. Jelas orang tunggu Anies sebetulnya dari awal. Orang menganggap bahwa yang tidak mungkin akhirnya jadi mungkin kan mission impossible dari Anies itu kan akhirnya bisa dilampaui itu. Jadi kegembiraan, efek psikologi pertama adalah keterkejutan bahwa Anies akhirnya bisa masuk di dalam kompetisi. Ya. Jadi apa ini ya? Mission impossible tapi accomplished gitu ya ini. Ya, mission yang tadinya impossible sekarang accomplished missionnya. Ya. Dan saya kira buat mereka sudah bisa mendaftar aja sudah merupakan kemenangan gitu kan, kira-kira gitu ya Bu Prof ya. Ya ini poin pertama, dan efek psikologis tadi yang saya sebutkan itu bisa jadi booster buat mereka yang menganggap bahwa memang perubahan itu ada di wilayah Anies sebetulnya tuh. Kita punya hampir 300 simpul relawan dan ke beberapa negara kita akan jalan untuk memastikan kita mengirim pesan perubahan kepada sebahagian besar kalau tidak seluruhnya rakyat Indonesia. Ini momentum yang baik untuk menjemput semangat perubahan. Saatnya melakukan perubahan di negeri ini sebagai bagian dari pemerintahan 2 periode. Kami tahu persis, kami punya pengalaman bagian-bagian mana yang harus diteruskan, yang harus diperbaiki, yang mana harus segera kita akhiri. Itu sebabnya tadi Anies juga menyampaikan kita akan segera menghentikan ketidakwarasan. Ada beberapa poin yang kita anggap sebuah keterlanjuran dalam pembangunan ini, itu kita akan koreksi. Tetapi yang bagus-bagus kita akan teruskan. Tapi juga Pak Mahfud kan juga unsur baru tuh yang orang anggap ya etik dari Mahfud itu bisa memboost kelemahan-kelemahan penampilan dari Pak Ganjar kan. Ya. Tapi tetap orang menduga bahwa pilihan Megawati ini cerdas gitu, karena dengan cara itu medan perang langsung dipindahin ke Jawa Timur kan semua ini sebetulnya adalah battlefield untuk Jawa Timur tuh. Anies memilih Caimin untuk Jawa Timur, Ganjar juga terpaksa atau Ibu Mega juga menghitung hal yang sama, Pak Prabowo juga menunggu hal yang sama tuh. Tetapi bagi Pak Prabowo ada kesulitan karena koalisinya belum sepakat sepenuhnya tuh, apakah Gibran atau yang lain. Walaupun samar-samar kita bisa duga keras bahwa akhirnya Pak Prabowo akan mencalonkan Gibran, karena hanya dengan itu peralatan Gerindra itu atau Prabowo itu dilengkapi sepenuhnya oleh Pak Jokowi. Meminta doa restu ya dan seterusnya. Tetapi menurut saya karena Amin ini harus pertama karena memang dia mengusung perubahan. Kalau terakhir namanya bukan perubahan. Jadi menurut saya perubahan itu ya adalah pasangan yang pertama kali. Jadi sudah tepat yang pertama kali untuk mendaftarkan diri ke KPU karena memainkan isu tentang perubahan, tentang harapan, tentang perbaikan, kemampuan di dalam mengatasi masalah yang terjadi selama ini. Dan di situ mereka kan juga konteksnya adalah pasangan yang paling tertib, yang paling rapi dan paling siap untuk mendaftarkan pasangan ini. Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan bandwagon effect, persepsi publik, pendapat publik terhadap pasangan ini, kok saya rasa saya lihat pasangan ini yang lebih rapi, lebih siap dan soft force-nya bagus gitu. Bagaimana kehadiran ramainya dan dianggap lebih siap, dan itu juga akan mempengaruhi persepsi publik, harapan publik. Rocky Gerung, kegembiraan ada pada Anies dan Caimin. Dikutip dari Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengklaim kegembiraan saat ini berada pada pasangan bakal Capres-Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pasalnya, Anies Baswedan dan Caimin mendahului bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dalam mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pilpres 2024. Ini kegembiraan ada pada Anies dan Caimin sebetulnya tuh, karena dia bahkan mendahului 2 kandidat yang lain yang sebetulnya lebih establis secara institusi itu. Ujarnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 20 Oktober.
Untuk diketahui, saat Anies Baswedan dan Caimin mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin 19 Oktober 2023, masa pendukung mereka menyesaki jalan di depan kantor Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Bahkan masa pendukung pasangan Anies Caimin alias Amin meluber hingga Jalan Diponegoro. Selain itu, masa juga tampak mengibarkan bendera partai pengusung dari mulai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Melansir dari pantauan askara.co, tak hanya bendera partai, masa juga banyak yang mengibarkan bendera relawan dari berbagai daerah, serta terdapat beragam kesenian seperti reog, ondel-ondel Betawi, dan lainnya yang menghiasi jalanan. Sementara itu, Anies Baswedan sempat membakar semangat para relawan yang sudah menunggunya untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat Kamis 19 Oktober 2023. Anies naik ke sebuah mobil komando. Di sampingnya ada Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres Koalisi Perubahan, menemaninya berorasi. Di hadapan puluhan ribu relawannya, Anies berorasi bahwa pasangan Anies Muhaimin atau Amin menepis semua pandangan sinis akan gagal mendaftar ke KPU di detik-detik terakhir. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid. Mereka yang sinis mengatakan bahwa Nasdem akan balik arah bisa berakhir, kata Anies di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2023. Yang mengatakan bahwa PKB akan batal mendukung di saat akhir, yang mengatakan bahwa PKS akan mundur di saat akhir, imbuh Anies. Anies mengatakan upaya penjagalan dan penghambatan selama ini terhadap dirinya dan partai koalisinya terbukti tidak berhasil. Sebab Anies dan Caimin kini sudah resmi mendaftar ke KPU. Hari ini kita membuktikan kepada semua bahwa usaha untuk menahan, usaha untuk menghambat, usaha untuk menjegal, usaha untuk melemahkan tidak berhasil menggagalkan ikhtiar kita. Pengamat politik Rocky Gerung mengklaim kegembiraan saat ini berada pada pasangan bakal Capres-Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pasalnya, Anies Baswedan dan Caimin mendahului bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dalam mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pilpres 2024. Ini kegembiraan ada pada Anies dan Caimin sebetulnya tuh, karena dia bahkan mendahului dua kandidat yang lain yang sebetulnya lebih establis secara institusi itu, ujarnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 20 Oktober. Untuk diketahui, saat Anies Baswedan dan Caimin mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin 19 Oktober 2023,